Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya. Ingat 5M, jangan sampai lupa itu. Baiklah anak sekalian, pada hari ini Sabtu tanggal 6 Februari 2021 kita bertemu lagi di dalam kelas industri ya. Ini masih banyak siswa-siswa yang belum memberikan tugas-tugasnya ya, memberikan tugas-tugasnya dari beberapa orang tuh, dari 29 hanya aktif 25 atau 26 ya. Tolong yang belum segera kirim tugas-tugasnya ya. Baiklah, hari ini Pak Guruan akan memberikan sebuah materi tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat pneumatik dan hidrolik ya. Nanti bisa kalian perhatikan apa yang Pak Guru masukkan. Oke, baik, kita mulai saja. Alat ukur hidrolik dan pneumatik. Tadi kalau hidrolik itu air ya, atau cairan. Sementara kalau pneumatik adalah gas ya. Pertama, Bourdon tube gauge ya, Bourdon tube gauge ya. Bourdon tube gauge bisa mengukur tekanan di atas ataupun di bawah tekanan atmosfer ya. Pressure gauge untuk mengukur tekanan di atas tekanan atmosfer. Dua adalah vacuum gauge untuk mengukur tekanan di bawah tekanan atmosfer. Sedangkan compound gauge gabungan antara keduanya, bisa di bawah, bisa di atas. Biasanya ini apa nih? Untuk mengukur tekanan ya, pada ban ya, misalnya pada apa lagi? Misalnya pada kompresor ya. Apalagi misalnya pada AC ya, dan seterusnya ya. Oke, itu lagi. Ini konversinya ya, konversi dari satuan unit ya. Ini ada bar, ada kilopascal ya, ada raksa, ada kgsm ya. Ini ada apa namanya konversinya atau perubahan-perubahannya ya. Jadi kalau misalnya satu bar itu sama dengan 0,1 kilopascal ya. Satu bar sama dengan 0,068 SI ya, atau satu bar sama dengan 1,013 atmosfer ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Alat pertama itu tentang pneumatik ya. Ini namanya tile pressure gauge ya. Tile pressure gauge ini berfungsi untuk mengukur tekanan ban agar tekanan ban sesuai dengan batas yang diinginkan. Bisa satuannya bar, PSI atau kilopascal ya. Nah, kenapa dibuat seperti ini ya? Kenapa kita harus tahu tekanan ban? Karena tekanan ban itu sudah ada standar normalnya ya. Jadi nanti kalian pada saat praktek rem juga harus nyetel nih ya. Harus menyetel ukuran tekanan ban, berapa tekanan ban di depan, berapa tekanan ban di belakang ya. Gitu. Kalau misalnya kurang, nanti ditambahkan sesuai dengan yang diinginkan ya. Gitu. Bisa diukur dulu nih, wah ini kurang nih, harus ditambah, atau kelebihan harus dikurangi. Jangan sampai kelebihan atau dikurangi. Ini yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan ban menjadi cepat tipis ya. Kemudian suspensi juga akan terganggu dan seterusnya. Jadi bisa-bisa nanti ya timbul permasalahan, jadi apa namanya, ada sistem yang tidak baik di dalam chassisnya atau dalam suspensinya ya. Gitu. Lanjut. Yang berikutnya adalah tire gauge dan inflator. Nah ini double nih ya. Dia bisa mengukur tekanan, juga bisa untuk mengukur tekanan mengukur tekanan tension ban, bisa nih. Nah ini kita punya nih ya. Nanti kita akan praktek terutama pada rem ya. Bagaimana kita mengukur tekanan angin ban, begitupun mengisi tekanan angin ban sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi bisa kamu lihat itu di buku manual, atau biasanya ada di mana? Ada di balik-balik pintu ya. Biasanya itu ada tuh, oh tekanan ban depan sekian, tekanan ban belakang sekian gitu. Atau misalnya sama semua ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah manometer gauge ya. Manometer ini adalah berfungsi untuk mendiagnosa gangguan yang terjadi pada sistem kerja AC berdasar hasil pembacaan manometer. Nah ini ya, ini apa namanya, manometer ini berfungsi untuk apa?
mengukur tekanan sistem meja AC, apakah normal atau tidak gitu kan. Nah, nanti ini prakteknya di sistem AC ya, gitu loh. Oke. Yang berikutnya adalah manifold pressure gauge ya. Berfungsi untuk mengukur tekanan angkat manifold. Berapa tekanan manifold yang pas? Ya, standar itu bagaimana? Kenapa sih dia tidak standar? Kenapa dia tidak tidak sesuai dengan standar? Ya, kenapa? Dia akan mempengaruhi biasanya untuk kinerja rem ya. Nah, rem itu biasanya nyambung sini nih ya. Selang rem biasanya nyambung di vakum ini ya. Jadi tekan ini akan berpengaruh untuk membantu pas pengereman ya. Jadi kalau misalnya tekan manifoldnya kurang pas, itu apa yang harus diperbaiki ya. Lanjut. Yang berikut adalah radiator cup tester. Ini adalah satu unit ya yang bisa mengukur tutup radiator, yang bisa mengukur sistem pendingin ya secara utuh ya. Kita punya nih ya. Nanti bisa kita praktekkan ini, ada ya, terutama nanti pada saat praktek ujian praktek untuk tune up EV maupun tune up konvensional ya. Ini ada ya, kita punya ini ya. Nanti kalian akan pelajari lagi biar lebih pas, lebih tepat, karena masih ada yang salah dalam menggunakan terutama dalam ukur tutup radiator yang masih belum paham. Nanti diperdalam lagi ya. Yang berikutnya adalah compression tester ya. Kompresi tester ini berfungsi untuk menekan kompresi silinder. Ya, betul ya. Ini nanti ujung di silindernya yang tempat busi itu dibuka, lalu ditempelkan di sini, lalu dikompresikan. Kira-kira bagaimana kompresinya? Apakah silinder itu kompresinya rendah atau tinggi? Gimana yang bagus? Jadi itu adalah dengan standar ya. Biasanya kalau kompresinya dia rendah ya, kemungkinan ada yang bocor ya. Itu misalnya ring-ring pistonnya atau katut-katutnya ya. Akibatnya apa kalau misalnya ringnya itu bocor atau katutnya bocor? Ini nanti bisa, ibaratnya dia nanti bisa bisa kekurangan tenaga. Akhirnya lama-lama mesin jadi mati ya. Bagaimana kalau kompresi tinggi? Nah, kalau kompresi tinggi ya juga mengakibatkan juga masalahnya apa? Nanti timbul krak-krak di piston yang lama-lama menumpuk akhirnya juga mesin akan mati sendiri karena terlalu tinggi kompresinya ya. Itu akibat dari kompresi rendah maupun kompresi tinggi. Oleh karena itu bagaimana seharusnya kompresi yang sesuai dengan standar ya. Inilah yang namanya compression tester ya. Walaupun di EV tidak ada ya, tapi kamu harus tahu juga nih ya. Mungkin nanti kita praktekkan besok ya, bagaimana cara mengukur tekanan kompresi silinder ya. Gitu. Selanjutnya adalah diesel injector tester. Nah, ini untuk mesin diesel ya. Kita nggak punya nih ya. Dulu kita punya, tapi sekarang sudah ke kemana ya. Ini namanya diesel injector tester. Apa nih? Untuk mengukur kerja injektornya, penyemprotannya, bentuk pengabutannya, apakah masih bekerja tidak. Kalau di sini injektornya di sini ya, nggak semprotkan, khusus tekanannya berapa semprotannya, nanti bisa diatur ya, sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, akan diperbaiki ya. Yang berikutnya adalah hidrometer. Nah, ini sudah nggak asing lagi ya, terutama untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai ya. Perhatikan ya. Nah, ini ada warna hijau, ada warna putih, ada warna oranye ya. Ini adalah menunjukkan bahwa baterai itu masih bagus, apa tidak bagus, apa sedang-sedang saja di sini ada ya. Terlihat. Jadi kalau warna hijau maka dia baik. Kalau putih ya sedang lah ya. Kalau merah itu harus dicas ya. Jadi kedudukan pelampung harus naik sini. Pelampung ini tidak boleh di sini, tapi dia harus dia melampung, harus dia mengambang di sini ya, tidak begini. Seandainya dia tidak melampung atau tidak mengambang, maka kita indikasikan bahwa air aki itu sudah tidak lagi mengandung asam ya, sudah tidak lagi elektrolit ya. Karena yang namanya elektrolit adalah
cairan yang mengandung arus listrik. Jadi kalau misalnya ini pelampungnya tidak mengambang, maka dimungkinkan bahwa air tadi tidak lagi mengandung elektrolit atau arus listrik. Yang ini yang mengakibatkan mobil mogok ya, atau tidak memberikan tenaga pada mobil ya, gitu. Karena sumber dari segala mobil kan terutama baterai gitu. Jadi kalau baterainya sudah short ya susah gitu. Walaupun bisa didorong ya. Nah, itu sangat menyusahkan kalau gitu ya. Baik, oke, itu saja dari Pak Guru Walan mengenai materi tentang alat-alat hidrolik dan pneumatik. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa alat hidrolik apa saja? Kilometer ya, apalagi ya, injektor tester ya, untuk apa? Untuk ngecek injeksi nozzle dari mesin diesel ya kan. Terus bagaimana pneumatik? Ada kurban, fire gate ya kan. Apalagi mengisi ban, tekanan angin ya. Gitu. Terus apalagi? Terus untuk AC juga ada yang tadi itu yang manifold gauge ya. Itu adalah alat-alat pneumatik dan alat hidrolik. Oke, baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan hari ini dapat memberikan pencerahan. Ingat, tanggal 8 sudah mulai praktek yang ada bagian praktek, begitupun yang tanggal 15 ya prakteknya. Ini tetap dengan menggunakan protokol 5M ya. Apa tadi, menggunakan masker ya, kemudian cuci tangan ya. Terus apa lagi? Jaga jarak ya. Kalau itu tidak bisa dilakukan, kalian tidak boleh praktek ya. Jadi harus menggunakan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya pas giliran praktek Walan tidak menggunakan masker, Walan suruh pulang kembali ya. Baik, dari Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam merdeka, belajar.